barulah kita ada opsi pemilihan penyedia, gitu kan? Pemilihan penyedia ini ada 5 ya, ada 5 ya. Untuk BPKJL, untuk barang konstruksi lainnya, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat ataupun tender seleksi. Kalau untuk konsultan ada 3 ya. Konsultan itu hanya seleksi ya. Kemudian penunjukan langsung, pengadaan langsung, e-purchasing sekarang ada, berarti 4 tambahannya. Tanda, kecuali tanda cepat. Jadi kecuali tanda cepat, konsultan belum kenal tanda cepat ya, tapi kalau yang lain itu konsultan bisa. Nah, pertama kita bahas ya e-purchasing. E-purchasing itu syaratnya adalah kalau produknya itu berarti barang atau jasanya sudah ada dalam katalog elektronik. Nah, ini nanti dilakukan melalui Inaprok ya, webnya ya, melalui Inaprok. Nah, ini jadi eh, survei pemetaan ataupun geospasial, informasi geospasial, kalau memang sudah tayang dalam katalog elektronik, maka bisa dieksekusi dengan e-purchasing namanya. Nah, ini ada tulisan sebelah kiri non kompetitif. Jadi purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung sama sebetulnya, sama-sama non kompetitif. Makanya jangan bicara apa persaingan ataupun apa ya, ya kompetisi lah dalam hal e-purchasing, penunjukan langsung ataupun pengadaan langsung. Karena memang ini secara alamiahnya memang non kompetitif ya. Kompetisinya memang berkurang. Tinggal bagaimana kita bisa mengajegan prinsip-prinsip pengadaan yang lain, efektivitasnya, efisiensinya ya, kemudian keadilannya ya, akuntabilitasnya seperti itu. Nah, ini purchasing ya kita langsung menunjuk ataupun langsung memilih produknya apa di dalam katalog elektronik kalau memang sudah ada. Nah, ini sudah berlaku untuk konsultan juga, untuk jasa konsultan juga sesuai dengan Perpres 46 terbaru sekarang ya, perubahan. Kalau sebelumnya kan konsultan tidak ada tayang dalam katalog ya. Nah, kalau sekarang sudah dibuka gerbangnya. Nah, mungkin ini juga asosiasi dari survei pemetaan ataupun asosiasi dari konsultan lain bisa juga nih membantu LKPP dalam hal segera agar bisa keluar bagaimana juknisnya. Karena ini baru pintu gerbangnya aja, konsultan bisa. Cuman juknisnya bagaimana, etalasenya ya mungkin bisa diinisiasi oleh asosiasi perusahaan survei ini dalam sama Pak Satria ya dan teman-teman agar bisa apa mungkin jadi konsultan survei pemetaan yang tayang pertama kali di katalog elektronik. Mungkin bisa bersurat beraudensi dulu agar bisa segera disusun peraturan lembaganya, dibantu bagaimana agar bisa tayang tuh. Karena sekarang baru pintu gerbangnya. Ini tinggal ada kebutuhannya agar konsultan, ya konsultan apapun ya, maksud saya ya ini salah satunya kan adalah survei pemetaan ya, bisa segera tayang dalam katalog elektronik. Nah, ketika sudah tayang dalam katalog elektronik, silahkan nanti ya seperti hal barang dan lainnya itu nanti para user tinggal memilih saja mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentunya nanti dalam penayangannya kan ada standar-standarnya ya. Kalau jasa lainnya kan sudah tayang nampaknya ya dalam katalog ya. Kalau sesuai kalau konsul apa kalau survei pemetaan sebagai jasa lainnya ya. Nah, itu silakan. Nah, kalau sebagai konsultan bagaimana ininya standarisasinya? Bagaimana satuan yang bisa dihargainya dalam katalog elektronik? Nah, silakan nanti itu harus ada pembahasan selanjutnya agar jasa konsultan survei pemetaan bisa tayang bukan hanya sekedar survei pemetaan sebagai jasa lainnya. Kalau jasa lainnya kan kalau tidak salah ya itu jasa surveyornya ya, jasa surveyornya itu yang tayang nanti. Nah mungkin sama narasumber selanjutnya terkait katalog elektronik survei pemetaan bisa di apa elaborasi ya. Tapi intinya sesuai dengan Perpres terbaru, jasa konsultan sudah bisa tayang dalam katalog elektronik. Nah, tinggal di apa ya tinggal ditindaklanjuti baik itu oleh user ataupun oleh asosiasinya ya dan LKPP agar segera membuat aturan turunannya bagaimana detailnya cara apa membuat kajian cara membuat etalase khusus untuk jasa konsultansi baik itu konsultan survei pemetaan ataupun yang lainnya itu pertama ya kemudian cara kedua nah ini sebetulnya kurang lebih urutan sebetulnya ya, kurang lebih urutan walaupun nanti kita bisa loncat langsung ke tender kalau memang butuh kompetisi kalau memang tidak ada dalam katalog elektronik barang jasanya, produknya, maka kita bisa melakukan pengadaan langsung. Kalau nilainya kecil, kecil itu berapa? Kalau untuk barang jasa lainnya sampai dengan 200, kalau untuk konstruksi sampai dengan 400, kalau untuk jasa konsultan sampai dengan 100. Silahkan ini bisa pengadaan langsung. Dan ini pengadaan langsung sebetulnya kurang lebih sama filosofisnya dengan e-purchasing, yaitu kalau e-purchasing kan
menunjuk ataupun memilih produk. Nah, kalau pengadaan langsung kita mengundang satu pelaku usaha saja. Dan itu juga ada sering banyak salah kaprah. Pengadaan langsung itu harus ada pendamping dua. Sebetulnya satu aja. Pengadaan langsung itu satu aja. Oh itu nanti gimana apa? Seolah-olah udah langsung menunjuk. Ya memang pengadaan langsung itu penunjukan langsung. Pengadaan langsung penunjukan langsung yang berbatas nilai sebetulnya. Dan ini tidak kompetitif. Nanti harganya bagaimana dong? Ya harganya tinggal HPS-nya sesuai pasar. Nanti ada negosiasi, dinormalisasi. Dan kemudian saya kembali sedikit ke e-purchasing. E-purchasing itu kan metodenya ada negosiasi dan ada mini kompetisi. Nah, sehingga masalah harga tuh sebetulnya ya apa bisa dinormalisasi. Ya kalau masalah korupsi segala macam fraud ya itu sebetulnya saya juga udah nggak bisa bilang banyak ya. Sekarang pengadaan itu ya mohon maaf, saya harus mohon maaf atau tidak ya. Pengadaan itu sudah menjadi nomor satu sekarang ini. Informasi dari KPK. Jadi kasus tertinggi korupsi di Indonesia adalah kasus pengadaan, bukan lagi suap. Jadi suap sekarang nomor dua. Dan suapnya pun banyaknya suap di pengadaan gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Itu kesilakan lah. Kembali ke masing-masing lah kalau itu ya. Saya nggak bisa bicara panjang lebar. Intinya ya itu merupakan paradok lah ya. Ini sedikit kefilsafat. Itu paradok dalam kehidupan ya. Ya baik buruk terang gelap itu memang selalu ada. Dan itu adalah suatu kebenaran, suatu kenyataan dua-duanya ada. Tinggal kita memilih bagaimana. Ya sedikit termasuk. Lanjut lagi bahwasannya ya kalau memang nggak bisa e-purchasing maka pengadaan langsung berbatas nilai dan itu cukup memanggil satu pelaku usaha saja. Tidak perlu pendamping-pendamping. Maaf-maaf bahkan kalau ada pendamping-pendamping itu malah mencurigakan. Ini maksudnya apa? Pakai pendamping calon dua tiga gitu ya. Kalau pengadaan langsung ya benernya ya manggil satu udah cukup selesai. Nggak perlu pakai pendamping-pendamping bahkan diputar-putar pendampingnya gitu ya. Itu bahkan lebih mencolok gitu kan. Oh pakai pendamping-pendamping berarti sudah ada pengantennya ini seperti itu. Pengadaan langsung ya satu mengundang satu pelaku usaha yang memang apa sesuai kualifikasinya gitu kan. Itu bisa dari pernah bekerja di kita baik ya. Nanti kalau di sistem kita sudah ada sikap. Sekarang PPK ya saya juga selaku PPK ya itu wajib mengisi bintang kayak di Gojek kayak di Grab kalau sudah selesai. Nah ini pelaku usaha sudah selesai saya kasih bintang. Nah itu sebagai dasar nanti di tahun depan apabila akan dipakai untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung karena bintangnya bintang tiga. Kalau di kita sistemnya cuma tiga bintangnya, jadi buruk, cukup lah gitu kan, sedang, baik lah gitu, cuma tiga aja. Nah nanti tahun depan, jadi ini baru diwajibkan kalau sebetulnya sih ya. Sebetulnya walaupun tidak ada kata wajib harusnya ya apa dilakukan ya, tapi di kita kadang kalau belum ada kata wajib tuh kadang suka dianggap tidak wajib gitu. Padahal ya tidak disebutkan wajib pun ya harus dilakukan. Namun dia baru didorong wajib itu ya tahun ini bahwasannya kinerja itu harus dilakukan oleh para PPK ya kepada penyedia sehingga tahun depan ketika melakukan pengadaan langsung itu bisa melihat dari bintangnya, dari evaluasi kinerjanya seperti itu. Kemudian penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ya sebetulnya pengadaan langsung purchasing itu sebenarnya penunjukan langsung ya. Nah, teman ini penunjukan langsung ya adalah secara umum keadaan tertentu ya ininya. Jadi berapapun, jadi kalau e-purchasing dibatasi oleh katalog, kalau barang jasa sudah dalam katalog elektronik lakukan e-purchasing. Pengadaan langsung dilakukan dibatasi oleh nilai. Nah, sebetulnya semua itu adalah penunjukan langsung sebetulnya. Jadi e-purchasing pengadaan langsung adalah varian dari penunjukan langsung sebetulnya, yang mana penunjukan langsung itu dilakukan dengan mengundang satu pelaku usaha berapapun nilainya dengan keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu apa? Yaitu prioritas nasional, ya, prioritas nasional yang ada di Bappenas apa, termasuk ya MBG sekarang itu bisa lakukan penunjukan langsung. Kunjungan presiden ya mendadak kemanapun bisa penunjukan langsung. Rahasia pertahanan negara, satu kesatuan konstruksi hanya satu pelaku usaha yang mampu, hak paten ya, bibit pupuk, sarpras untuk masyarakat tidak mampu, tender ulang gagal, nah ini bisa dilakukan penunjukan langsung. Tindak lanjut pelaksanaan kontrak yang gagal bisa dilakukan penunjukan langsung. Berapapun nilainya, yang penting masuk kriteria ini, penting masuk ke data tertentu ini, maka silahkan undang satu pelaku usaha yang dianggap mampu, ya tadi bisa dasar dari pengalaman, dasar dari sikap untuk ditunjuk menjadi pelaku usahanya. Nah, itu adalah non kompetitif. Nah, ini banyak yang ini juga ya bernarasi negatif juga. Wah, ini e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Ini juga sekarang nih yang angka
konstruksi sampai 400 juta kan baru nih. Ini juga rame ya, narasinya negatif. Wah, ini membuka celah lebih besar di jasa konstruksi untuk korupsi ya, pengadaan langsung sampai dengan 400 juta seperti itu. Ya memang memang ya karena apa? Karena tidak kompetitif. Ya memang ini tidak kompetitif ya. Ini kan tujuannya memang ya kalau dalam segitiga supply chain itu kan ada waktu, kualitas ya dan harga. Yaitu kita tidak kita tidak dapat bisa dapat semuanya. Kalau emang kita butuh cepat, ya tadi ya harga dan apa kualitas mungkin akan ada yang apa trade off ya seperti itu kurang lebih. Ya ini kondisi-kondisinya seperti ini. Kalau memang kita butuh cepat, butuh apa prioritas nasional, ya silakan perjukan langsung. Masalah harga segala macam itu konteksnya lain. Harga itu kan kita ada HPS harus survei pasar, kemudian ada apa terkait negosiasi nanti untuk normalisasi segala macam. Jadi intinya aturan sistem sebetulnya sudah ya sudah semaksimal mungkin. Kalau masalah tadi korupsi segala macam ya itu tadi kembali ke masing-masingnya sebetulnya ya itu memang sudah menjadi masalah nasional nampaknya ya itu. Itu mungkin di apa sesi lain lah kita bahas. Nah kemudian kalau memang tidak bisa e-purchasing pakai langsung penunjukan langsung ada tender cepat ya. Tender cepat ya. Tender cepat ya sebetulnya ya mirip dengan tender juga, cuman ini apa penyedianya sudah ada dalam sikap ya. Sebetulnya mirip dengan e-purchasing ya. Kalau e-purchasing itu produknya sudah tayang dalam kota elektronik, kalau tender cepat penyedianya sudah tayang di sikap begitu. Ya, penyedianya sudah tayang di sikap. Nah, nanti ya kita bisa memilih penyedia itu sudah otomatis oleh sistem melalui sortis harga yang terendah. Jadi seperti mini kompetisi di purchasing sebetulnya tender tercepat ini. Ya, ya kalau saya asosiasikan yang lebih mudah, lebih sederhana, misalkan kalau tender cepat itu seperti mancing di kolam. Kalau tender kan seperti seleksi kan seperti mancing di laut, kita belum tahu ikannya di mana. Kalau tender cepat itu ikannya udah pernah nongkrong di kolam, bahkan sudah disetting lah gitu kan. Oh ikannya 5 kiloan, sekiloan, sekian ikan mas segala macam. Nah itu silahkan. Jadi tinggal apa? Tinggal umpannya disesuaikan nanti ya apa yang menawar lebih rendah itulah yang jadi pemenangnya untuk tender cepat. Ya. Nah, terakhir, kalau memang tidak bisa empat metode ini dilakukan dengan tender. Nah, kalau konsultan dilakukanlah seleksi seperti itu. Ya, jadi ini melalui sistem nanti SPSE, nah langkah-langkahnya bisa pra atau pasca kualifikasi. Nah, itu secara umum gambaran bagaimana kita melakukan proses ataupun metode kita melakukan pemilihan penyedia. Nah, jadi bukan hanya seleksi ya, bisa e-purchasing. Nah, ini peluang baru untuk jasa konsultan bisa masuk ke dalam katalog elektronik, tinggal mohon bisa didorong oleh supply dan demand-nya ya. Nah, supply-nya berarti bisa dari asosiasi, dari konsultan, agar bisa segera menayangkan etalase konsultan di katalog elektronik. Pengadaan langsung, nah ini sampai dengan 100 kalau konsultan ya. Kalau jasa leasing sampai dengan 200. Nah, cuman tadi ini mas secara best practice, tolong tidak usah ada pendamping-pendamping. Itu malah lebih mencolok ya. Ada pengaturan ya. Satu aja undang satu udah selesai. Karena memang alamiahnya seperti itu. Masalah tadi apa? Ya non kompetitif segala macam bisa dijelaskan. Ini tidak ada hal-hal lain itu seperti itu. Kemudian penunjukan langsung, tanda cepat dan tanda seleksi. Tapi tolong diingat, ini opsi setelah swakelola. Opsi setelah swakelola. Jadi sebetulnya tanda kutip daripada PJ bendera yang sekarang saya juga sebagai pemberi keterangan ahli ya, sebagai itu selalu ada topping, topping apa es krim kali ya. Selalu ada bumbu pinjem bendera itu. Baik dalam paket konstruksi, konsultan selalu ada bumbu pinjem bendera itu kalau dalam kasus-kasus apa di persidangan ya. Nah, padahal sebetulnya daripada pinjem bendera yang ya sudah ilegal dan ya banyak bermasalah, opsi swakelola itu akan lebih baik sebetulnya dengan swakelola seperti itu. Bisa PTN, PTS ya, KLPDL asosiasi ya, apalagi sebagai asosiasi ya. Silahkan. Yang mana tentunya di dalamnya ada tenaga ahlinya. Nah, tenaga ahlinya yang disupport dari Bapak Ibu sekalian.